warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani Pratiwi dari kelompok 5. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi perkuliahan penginderaan jauh mengenai software penginderaan jauh digital. Yang pertama yaitu ARCGIS. ARCGIS ini merupakan software berbasis Geographic Information System yang dikembangkan oleh Esri. Produk utama ARCGIS ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama ARCView, berfungsi sebagai pengelola data konferensi, pemetaan, dan analisis. Yang kedua yaitu ARCEditor, berfungsi sebagai editor dan data spasial. Yang ketiga yaitu ARCinfo, merupakan fitur yang menyediakan fungsi-fungsi yang ada di dalam GIS, yaitu meliputi keperluan analisa dari fitur bioprocessing. ARCGIS ini pertama kali diluncurkan kepada publik sebagai software yang komersial pada tahun 1999 dengan versi ARCGIS 8.0. Dengan perkembangan dan tuntutan akan fitur yang dibutuhkan Esri selalu memberikan pembaharuan pada ARCGIS. Pada saat ini telah keluar versi yang terbaru update, yaitu ARCGIS Pro, yang merupakan perkembangan dari ARCGIS 10.6. Pada versi terbarunya, ARCGIS Desktop memiliki beberapa fitur, di antaranya yang pertama yaitu ARC Maps, yaitu aplikasi utama yang digunakan dalam pengelolaan data GIS. ARC Map memiliki kemampuan untuk visualisasi, editing, pembuatan peta tematik, pengelolaan dari data tabular, memilih, menggunakan fitur geoprocessing untuk menganalisa dan customize data ataupun melakukan output berupa tampilan peta. Operator juga dapat mengolah data sesuai dengan keinginannya. Yang kedua yaitu ARC Globe, merupakan salah satu aplikasi yang memiliki tampilan seperti Google Earth yang memiliki fungsi sebagai tampilan datum permukaan bumi dengan menggunakan citra satelit. Yang ketiga yaitu ARC Katalog, yaitu merupakan aplikasi yang memiliki fitur untuk membuat data vektor dan mengelompokkannya sesuai dengan fungsi yang diinginkan. Yang ketiga yaitu ARC Scan, merupakan aplikasi yang memiliki fitur serupa dengan ARC Maps, tapi kelebihannya terdapat dari fitur 3 dimensi yang digunakan di mana worksetnya dapat diolah dengan tampilan X, Y, dan Z. Kegunaan ARCGIS dengan bervariasinya kalangan pengguna GIS, software ARCGIS yang diproduksi oleh Esri mencangkup penggunaan GIS pada berbagai skala. Yang pertama yaitu ARCGIS Desktop, ditujukan untuk pengguna GIS profesional. Yang kedua yaitu ARC Objects, dibuat untuk para developer yang selalu ingin membuat inovasi dan pengembangan. Yang ketiga yaitu server GIS, dibuat bagi pengguna awam yang mengumpulkan data spasial melalui aplikasi di internet. Yang keempat yaitu mobile GIS, diciptakan bagi pengguna GIS yang dinamis. Software ini mengumpulkan data lapangan. Kelemahan ARCGIS, ARCGIS ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu perlu speed hardware yang lebih tinggi. Dalam bahasa yang simpel, ARCGIS lebih berat. Yang kedua, secara default tidak support multi-view dan multi-layer. Ini sangat menyulitkan pembuatan peta massal seperti peta kegiatan GNRHL. Yang ketiga yaitu di ARCGIS terdapat extol dan ET tetapi berbayar. Yang kedua yaitu tentang RMapper. RMapper adalah software pengolahan citra digital yang saat ini telah banyak dipakai. RMapper telah mengalami perkembangan dari generasi RMapper pada tahun 1990 sampai generasi RMapper pada tahun 2003. RMapper dapat dijalankan pada komputer dengan spesifikasi minimal, komputer PC atau AT dengan prosesor Pentium RAM 24 MB dengan sistem operasi Windows 95 ke atas atau Windows NT dan monitor warna berresolusi tinggi. RMapper merupakan suatu konsep pengolahan data yang dinamakan algoritma, di mana algoritma ini
membuat semacam tahapan-tahapan mandiri dalam proses pengolahan citra. RMapper memiliki bidang-bidang yang dapat menggunakan aplikasi Mapper, yaitu antara lain pemantauan lingkungan, manajemen dan perencanaan kota dan daerah urban, manajemen sumber daya alam, manajemen sumber daya hutan, eksplorasi mineral, dan lain-lain. Kelebihan RMapper. RMapper ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yaitu penyimpanan data hard disk. RMapper hanya menyimpan data original dari citra dan aplikasi penyimpanan saja, sehingga cukup menghemat ruang hard disk. Kedua yaitu kecepatan penyimpanan. Karena RMapper hanya menyimpan data original, citra, dan aplikasi pengolahannya, sehingga membuat byte data yang tersimpan lebih kecil, dan ini membuat proses penyimpanannya lebih cepat. Selanjutnya, kemampuan visualisasi 3D dan flying chalk, kemampuan membaca data vektor seperti AutoCAD dan Info, dan kemampuan layout dan output kartografis yang memadai untuk ukuran software image processing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Dahlia akan melanjutkan pembahasan yaitu RDAS. Nah, jadi RDAS Apollo itu merupakan suatu suite aplikasi yang menghubungkan GIS, fotogrametri dan penginderaan jauh, serta mengembangkan data geospasial menjadi aplikasi bisnis, manajemen dan melayani data geospasial dalam jumlah besar kepada berbagai organisasi. Nah, selain itu juga RDAS Image Web Server adalah aplikasi kecepatan tinggi untuk distribusi data geospasial yang banyak penggunaan dalam suatu server. RDAS Image adalah perangkat lunak memproses citra digital keluaran perusahaan Leica. Produk RDAS Image dan LPS biasa disebut Leica Photogrammetry Suite, yaitu merupakan produk andalan dari RDAS untuk menganalisis citra dan fotogrametri. Jadi kelemahan dan kelebihan RDAS, yaitu kelebihan utama dari produk-produk ini adalah set analisis dan fotogrametri citra dan yang komprehensif atau luas serta integrasi yang luas dengan data bahasa spasial dan manipulasi data base yang banyak, sedangkan kelemahan yang utama adalah navigasi dokumentasi yang sulit. Selanjutnya yaitu NV, biasa disebut the Environment for Visualizing Images, yaitu merupakan suatu sistem pengolahan citra digital penginderaan jauh yang revolusional dibuat oleh Redshift System Instruments. Kegunaan lain, NV dirancang untuk berbagai kebutuhan spesifik
NASA Ocean Color merupakan data mengenai perubahan lingkungan terkhusus untuk lingkungan laut. Orang-orang yang bekerja di bidang lingkungan laut, kelautan, maupun perikanan biasanya mengakses situs NASA Ocean Color untuk mendapatkan data lingkungan tersebut. Apa artinya SEADAS? SEADAS adalah singkatan Sistem Analisis Data SEAWIPS. Perlu diingat bahwa singkatan dari SEADAS secara luas digunakan dalam industri seperti perbankan, komputasi, pendidikan, keuangan, pemerintah, dan kesehatan. Selain SEADAS, Sistem Analisis Data SEAWIPS mungkin singkatan dari akronim lainnya. Saat ini, secara garis besar, ada dua jenis SEADAS yang masih digunakan, yaitu SEADAS dengan platform IDL dari versi awal sampai versi 6.4, tersedia di Linux dan Mac mulai versi 7.00. SEADAS dengan kolaborasi bersama pengembangan ESA BEAM melakukan perombakan besar-besaran pada aspek visualisasi. Pada versi ini terbaru 7.02, SEADAS telah berjalan pada platform BEAM Java, sehingga SEADAS terbaru ini bisa berjalan di semua platform mulai Linux, Mac, dan Windows. Namun fungsi standar SEADAS yang dibawa dari versi 6.4 baru berjalan di Linux. Jadi kalau hanya ingin memvisualisasikan data SEADAS 7 bisa dengan mudah digunakan di Windows. Baiklah, sekian penjelasan tentang materi saya yaitu SEADAS, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fatima Zaura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Zaura, saya dari kelompok 5. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang kuantum GIS. GIS adalah perangkat sistem informasi geografis open source yang user friendly dengan lisensi di bawah General Public License. GIS merupakan proyek tidak resmi dari Open Source Geospatial Foundation. GIS dapat dijalankan pada Linux, Unix, Mac, OS X, Windows, dan Android, serta mendukung banyak format dan fungsionalitas data vektor, raster, dan basis data. Kelebihan GIS yang pertama yaitu dapat membuka banyak jenis data spasial. Yang kedua, tampilan GIS simple dan user friendly. Yang ketiga yaitu lisensi dan open source. Yang keempat, remote sensing, processing tool yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu geocoding dan alat data konvensi di GIS gratis. Kekurangan GIS yaitu kekurangan dalam melakukan pengolahan data raster, terutama pengolahan lebih lanjut. Baiklah, sekian.